Banyak faktor yang bisa mengganggu kesehatan alias sakit. Sebabnya macam-macam, bisa karena virus, bakteri, dan lain-lainnya. Umumnya, penyakit dinamakan berdasarkan nama ilmiah atau nama bakteri dan virus penyebabnya. Di Indonesia sendiri, kita kenal beberapa istilah penyakit yang punya nama unik. Bahkan nama-nama ini terkadang nggak bisa diartikan secara terminologi. Nah, ini dia guys, penyakit yang namanya cuma ada di Indonesia. Cantengan. Istilah penyakit ini nggak asing lagi buat kamu kan? Penyakit ini bisa terjadi karena ujung pinggiran kuku yang tajam tumbuh keluar alur kuku yang semestinya. Jadi, kuku dorong masuk menekan kulit sehingga menyebabkan terjadinya ingrown nail atau yang kita kenal sebagai cantengan. Awalnya di sekitar kuku cantengan terasa lunak, bengkak, atau mengeras. Kalau dibiarinin aja, kuku kaki yang terus tumbuh bisa merobek kulit hingga ke epidermis atau lapisan kulit tengah. Akibatnya, bakteri masuk melalui luka yang kemudian menyebabkan peradangan, nyeri, dan infeksi. Cantengan juga sangat mungkin disertai terjadinya pendarahan dan nanah yang keluar. Masuk angin. Ini dia penyakit paling populer di Indonesia. Biarpun terkenal, istilah masuk angin cuma dikenal sama orang Indonesia aja guys. Kalau kamu lagi ngerasain pegel-pegel, kembung, atau perut ngerasa penuh, buang angin terus-terusan, mual, batuk, flu, dan demam, itu biasanya kita sebut masuk angin. Istilah masuk angin sendiri nggak ada di literatur kedokteran. Ini cuma sebutan yang dibikin sama orang Indonesia buat menamai kumpulan gejala tadi. Masuk angin juga nggak bisa diartikan secara harfiah, karena gejala-gejala tadi sebenarnya bukan ditimbulkan karena masuknya angin dalam tubuh. Jadi nanti kalau kamu berobat ke luar negeri, dokternya bingung kalau kamu bilang lagi enterwin. Paru-paru basah. Dalam dunia kedokteran, nggak ada yang namanya paru-paru basah. Karena paru-paru manusia memang selalu basah kecuali kalau orangnya udah lama meninggal. Penyakit ini sebenarnya merupakan penyakit pneumonia atau radang paru akut. Gejalanya adalah batuk hingga sesak napas karena pemasukan oksigen yang berkurang. Paru-paru basah sendiri adalah istilah awam untuk menyebut kondisi paru-paru yang terisi cairan yang berlebihan. Bengek adalah kondisi munculnya suara khas ketika udara mengalir melalui saluran napas yang sempit. Ya, kayak penyakit yang sebelumnya udah gue sebutin, bengek juga nggak ada di istilah medis. Dalam kedokteran, bengek merupakan gejala yang disebabkan oleh asma atau penyakit paru obstruktif kronik atau PPOK. Penyakit-penyakit ini menyebabkan penyempitan dan kejang otot di saluran udara kecil paru-paru. Inilah yang menyebabkan terjadinya bengek. Selain itu, pembengkakan di tenggorokan atau saluran napas juga bisa menyebabkan timbulnya bengek. Angin duduk. Masuk angin yang parah datangnya mendadak dan sering menyebabkan kematian sering disebut oleh orang Indonesia sebagai angin duduk. Secara medis, angin duduk juga nggak disebabkan oleh masuknya angin ke dalam tubuh. Gejalanya memang mirip masuk angin, jadi orang Indonesia menyebutnya sebagai angin duduk. Di dalam dunia medis, penyakit ini disebut angina pectoris. Angina pectoris bukan suatu penyakit, tapi sebenarnya merupakan penyempitan pembuluh darah yang terjadi di jantung. Angina pectoris terjadi karena penderita jarang berolahraga, makan makanan gak sehat, dan merokok. Kesemutan. Kesemutan adalah sensasi spontan yang abnormal pada saraf-saraf tertentu. Normalnya, seseorang bisa merasakan sensasi tertentu setelah ada rangsangan atau stimulus. Tapi pas kita lagi kesemutan, sensasi ini muncul tanpa adanya stimulus. Dalam istilah medis, gejala seperti ini disebut dengan parestesia. Kita biasa menyebutnya dengan istilah kesemutan karena sensasinya yang membuat bagian tubuh kita terasa dikerubungi semut. Tapi kalau kesemutannya nggak hilang-hilang dan malah menyebar ke bagian lain, nggak ada salahnya kamu berkonsultasi sama dokter karena kemungkinan itu adalah tanda awal stroke. Tapi untuk kesemutan ya, bukan kegajahan. Nggak kebayang deh. Buta ayam. Awal mula munculnya istilah ini adalah saat orang melihat penderita mengalami kondisi seperti ayam yang tidak bisa melihat saat senja atau sore hari sehingga disebut buta ayam. Di luar negeri, kondisi ini disebut night blindness atau istilah medisnya nyctalopia.
Kondisi ini terjadi karena kekurangan vitamin A, jadi bukan blind chicken ya guys. Flu tulang. Dulu, orang kita sering bilang flu tulang kalau lagi linu di persendian dalam waktu yang lama, diikuti rasa kedinginan yang menggigit dan tubuh yang demam. Padahal gejala tersebut namanya cikungunya. Penyakit ini disebabkan oleh virus parvovirus B19 yang dibawa oleh nyamuk Aedes aegypti. Selama ini, cikungunya tidak akan menyebabkan kematian. Hanya saja penderitanya akan merasakan sakit yang tidak mengenakan. Belum ada sih obat khusus yang dapat mengobati penyakit ini. Rata-rata bakal sembuh dengan sendirinya setelah menyerang selama 5-15 hari untuk pasien muda dan maksimal 2,5 bulan untuk pasien berumur baya. Panas dalam. Dalam dunia medis, kondisi ini sebenarnya tidak dikenal dan cuma orang Indonesia aja yang nyebut istilah ini. Gejala penyakit ini biasanya terlihat pada adanya gangguan mulut, kayak sariawan, bibir pecah-pecah, mulut bau, terus juga bisa karena gangguan pencernaan, membelit dan ambeien, atau gangguan tenggorokan kering dan batuk kering. Pengobatan yang bisa dilakukan untuk gejala ini adalah banyak-banyak minum air putih, banyak makan sayuran dan buah-buahan, konsumsi vitamin C, serta menghindari makanan yang bersifat panas kayak gorengan, makanan bersantan, dan sejenisnya. Kutu air. Faktanya, nggak ada binatang bernama kutu air di dunia ini. Yang benar, kondisi gatal-gatal tersebut disebabkan oleh jamur yang berkembang biak di sela-sela kaki yang seringkali basah dan lembab. Dalam bahasa medis, penyakit ini disebut tinea pedis. Untuk menghilangkan gatal-gatalnya, penderita bisa menggunakan obat anti jamur berbentuk krim, bedak, gel, maupun spray. Itu dia guys, istilah atau nama penyakit yang cuma ada di Indonesia. Menurut kamu ada lagi nggak ya? Coba jawab di komen. Thanks for watching ya, bye!